Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatala bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Ngopi 024, ngobrol bareng politisi tahun 2024 tentunya. Dan tinggal menghitung hari nih ya, 17 hari menuju ke pesta demokrasi Tribuners, jatuhnya di 14 Februari 2024, di mana kalian akan menentukan suara kalian agar para pemimpin-pemimpin ya ke depannya nanti nih yang diembankan tanggung jawab yang besar, tentunya suara kalian ada di pundak mereka. Nah, di Ngopi 2024 kali ini kami mendatangkan tamu kami Tribuners yang sudah di sounding juga di berbagai sosial media kita, baik di Facebook maupun di Instagram tentunya. Samping kiri saya langsung saja. Selamat sore. Ini merupakan calon anggota legislatif DPD Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Maluku tentunya. Ada Bung Bisri Asidik Latukonsina yang selanjutnya akan saya sapa Bung Boy. Selamat Terima datang kasih, di studio Tribun Ambon. sama-sama. Gimana kabarnya? Wah, sangat super sekali saya hari ini mendapat kesempatan ada di tempat terhormat ini karena saya yakin benar Tribun Mania ini banyak sekali penggemarnya di Provinsi Maluku dan saya sangat berharap bahwa ini adalah kesempatan dan momentum yang sangat tepat untuk mentransformasikan apa yang ada di isi kepala saya untuk kemudian bisa didengar oleh banyak Tribuners di seluruh Provinsi Maluku dan mungkin di seluruh Indonesia. Baik, ada kata netizen nih Bung, kalau belum masuk di Tribun Ambon itu belum viral, asik. Oke, kalau kita manggilnya untuk audiens kami itu Tribuners ya. Nah, saya dengar-dengar nih untuk BAC sendiri, BAS sendiri itu ada kepanjangan akronimnya itu apa tuh Bang? Bung? Ya, saya dengan teman-teman saya menggunakan akronim Beta Suka. Sebenarnya itu adalah kependekan dari kata nama saya, BAS, Bisri Asidik Latukonsina. Kemudian kami kemas dalam sebuah kata yang saya pikir itu bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi itu harus menjadi sebuah slogan ketika siapa saja ingin melakukan apa saja, dia harus melakukan berdasarkan Beta Suka. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan rasa suka itu akan mendatangkan tanggung jawab, dan hampir saya pastikan sesuatu yang kita lakukan dengan rasa suka, dengan tanggung jawab, tentunya dia akan mempunyai manfaat dan kemanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya sendiri prinsipnya taruhlah cinta di setiap apapun yang dilakukan, yakini insya Allah pasti bakal sampai di hati yang lain. Yeay, tepuk tangan dulu. Baik, Tribuners, saya juga masih mengingat nih, Bung, salah satu imbauan sebenarnya yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, yaitu Pak Yakut Al-Komas, yang mengatakan bahwa di musim politik ini seharusnya sebagai pemilih itu mengenal dengan baik calon yang bakal dipilih, entah sebagai anggota legislatif ataupun presiden dan wakil presiden seperti itu. Dan ini adalah momentum yang tepat melalui program kami Ngopi 024 agar Tribuners khususnya yang ada di Provinsi Maluku itu mengenal lebih jauh terkait dengan calon-calon yang bakal nantinya mereka pilih di 14 Februari 2024 ini. Saya berharap ini juga menjadi kesempatan yang baik begitu ya, Bung, agar para pemilih, terutama para pemilih pemula ini bisa mengenal lebih jauh sosok Bung misalnya dan yang lainnya, dan mereka bisa menaruh hati, menaruh suka itu untuk nanti mempengaruhi keputusan-keputusan mereka nantinya. Baik, Bung, sebelum kita melaju ngobrol lebih jauh begitu, mungkin kita akan melihat sedikit rekam jejak perjalanan terutama organisasi hingga berkecimpung di dunia politik Bung Boy itu seperti apa? Ya, saya sendiri adalah mantan Ketua KNP Provinsi Maluku. Ya, KNP adalah organisasi kepemudaan tertinggi di Provinsi Maluku dan saya sempat menakodai organisasi itu selama 4,5 tahun. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Maluku, dan ada banyak organisasi yang kemudian menghantarkan saya sampai kepada puncak organisasi tertinggi di Provinsi Maluku yang namanya KNP tadi. Tetapi saya bersyukurnya adalah dari sekian banyak organisasi yang saya
membesarkan saya dan saya terlibat di dalamnya melakukan pengabdian saya terhadap organisasi tersebut, saya mendapatkan sebuah inspirasi dan lebih dari itu adalah sebuah panggilan sejarah untuk bagaimana di masa depan harus ada sejarah-sejarah yang dituliskan di mana keberadaan saya, apa yang saya lakukan bukan sekedar menjadi sebuah momentum biasa, tetapi dia harus menjadi sebuah pembelajaran, sebuah edukasi, dan kemanfaatannya akan diingat oleh masyarakat, dan harapan saya sih bisa ditulis dalam sejarah di satu ketika nanti. Kenapa Abang begitu kekeh bahwa keterlibatan Abang ataupun pemuda yang berkecimpung dalam KNP itu sendiri harus menuliskan sejarah mereka sendiri? Karena setiap momentum adalah panggilan sejarah sebenarnya. Tergantung apa yang ingin kita tulis di situ. Kalau yang akan kita tulis dalam sebuah karya adalah karya yang sudah biasa dilakukan orang, maka dia tidak akan pernah jadi sejarah. Tapi ketika kita mampu melakukan loncatan-loncatan yang tidak mampu dan tidak dilakukan oleh generasi sebelum kita, maka saat itulah kita sudah menulis sebuah sejarah. Apalagi momentum-momentum karya-karya yang kita lakukan kemudian bisa menjadi mahakarya yang bisa menginspirasi dan kemanfaatannya bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya rasa tentang itu. Baik, ngobrolin tentang berkecimpung di dunia politik nih kan, pernah bergabung dengan Partai Golkar dan menduduki posisi strategis juga dalam Partai Golkar Maluku seperti itu ya. Kenapa nih ya tidak mewakili partai ini untuk maju di DPRD, entah itu DPR, entah itu di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, tapi malah memilih jalan independen di DPD RI? Ya. Panggilan hati saya harus ke Senayan. Dan sebagai kader Golkar, ada hierarki dalam kader Golkar yang nggak bisa saya lampaui. Senioritas itu adalah segala-galanya bagi proses di mana kita berinteraksi, entah itu di Partai Golkar ataupun di organisasi manapun, kita wajib menghormati senioritas ya. Karena dengan itu, dengan menghargai para senior, itu berarti kita lagi sementara mempersiapkan diri kita untuk kemudian menjadi senior bagi adik-adik di bawah kita. Di Partai Golkar itu sendiri sudah ada 3 kuota yang diisi oleh pimpinan-pimpinan yang levelnya lebih tinggi dari saya, ya. Sehingga panggilan pengabdian ke Senayan itu membuat saya harus merelakan dan memilih untuk mengundurkan diri dari Partai Golkar sebagai persyaratan untuk saya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD dan kemudian saya mengikuti tahapan dan prosesnya. Jadi bukan sesuatu yang tanpa alasan. Pertanyaan Mbak tadi ditanyakan oleh banyak teman saya. Bung, kenapa Bung tidak memilih untuk jadi anggota DPR provinsi atau kota dulu? Di usia yang sangat muda ini, harusnya karir Bung masih lebih panjang lagi ke depannya dengan mengambil posisi DPR kota atau provinsi. Saya mohon maaf, saya langsung menyampaikan dengan permohonan maaf, saya sampaikan ke senior saya yang menanyakan itu, saya bilang, Abang mohon izin, yang Abang sampaikan itu benar. Apabila saya maju DPD ini untuk merubah status sosial saya. Kalau saya ingin mencari makan, ini adalah ruang penghidupan, maka yang Abang bilang itu benar. Harus saya lewati jenjang-jenjangnya sehingga di usia tua saya yang usia saya yang sudah cukup muda. Tua, ya kan, baru saya mengambil posisi ke Senayan. Kalau prinsipnya itu untuk merubah nasib, merubah status sosial dan mencari penghidupan, logika itu benar. Tetapi pilihan saya untuk ke Senayan itu adalah ada sebuah alasan yang sangat substansial. Dan alasan itu adalah lahir dari sebuah proses panjang yang saya lalui. Sebagai mantan ketua KNP Maluku, saya ada dengan perjuangannya Pak Karel Albert Lalu selama 10 tahun, bagaimana berjuang tentang Maluku menjadi provinsi kepulauan. Di zaman Pak Said Assagaf menjadi gubernur Maluku, ada program yang namanya Lumbung Ikan Nasional. Saya pun terlibat di situ. Bahkan dengan beberapa profesor di Universitas Patimura, salah satunya Pak almarhum Semiko dan Profesor Nirahua, pakar hukum, dan beberapa doktor dari Universitas Patimura sempat membuat sebuah tim di kantor KNP, dan tim itu dipimpin oleh saya sendiri langsung untuk kemudian membuat materi judicial review atas Undang-Undang 31 tentang perikanan dan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Saya ada dalam kegelisahan ketika
pemerintah pusat itu kemudian tidak menerima usulan-usulan, rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam gagasan-gagasan yang dimasukkan ke Jakarta dalam bentuk proposal, sampai terakhir Pak Murad Ismail kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemudian Ambon Newport yang bahkan perpresnya sudah keluar itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kegelisahan itulah yang membawa kenapa saya harus ke Senayan. Ada sebuah alasan mendasar yang kemudian saya dapati dari pergumulan saya selama 12 tahun menjadi aktivis kepemudaan di Provinsi Maluku. Dan kemudian dalam 2 tahun terakhir ini, sebelum memutuskan untuk maju sebagai DPD RI atau berpikir untuk saya lebih cenderung untuk Senayan, karena selama ini saya melihat pemerintah daerah ini sudah sangat maksimal menuangkan gagasan-gagasannya yang ditawarkan ke pemerintah pusat, tetapi seakan-akan kita dimarginalkan oleh pemerintah pusat. Kita dianaktirikan. Dalam perjuangan-perjuangan yang saya maksud, yang saya sampaikan tadi, 20 tahun dilakukan oleh 3 orang terhebat di Maluku yang menjadi gubernur, dan sampai hari ini itu tidak tereksekusi dengan baik. Oke. Nah, Tribuners, jadi kita sudah bisa mendengarkan secara langsung ya, sebenarnya selain daripada panggilan hati, ada kegelisahan-kegelisahan terkait dengan pembangunan Provinsi Raja-Raja ini ke depannya, yang kemudian Bung Boy ini harus maju begitu. Ini berapa kali nyalek? Saya sudah ini kali ketiga, 15-20 tahun lalu. Pertama kali saya datang ke Ambon saya sempat nyalek. 5 tahun lalu saya sempat nyalek juga ke anggota DPR Provinsi ke Dapil Kota Ambon. Baru 2 tahun lalu saya menyadari terkait dengan situasi Maluku yang kemudian ternyata saya mendapatkan akar permasalahan yang membuat Maluku itu seakan-akan termarginalkan. Saya mendapatkan alasannya, kemudian saya memilih untuk maju ke DPD RI di Senayan. Baik, di samping tekad yang kuat begitu dan juga panggilan jiwa seperti yang tadi Bung sampaikan, kita melihat ini kontestasi begitu, yang artinya banyak pesaing di dalamnya, dan Abang secara independen maju di Senayan. Apa yang membuat Abang begitu yakin bahwa saya bisa memenangkan kursi itu? Jadi keyakinan saja sudah tidak cukup ya, keberanian pun tidak cukup. Tetapi karena hal yang mendasari kenapa saya harus ke Senayan itu begitu kuat, maka puncak ketakutan saya itu masuk kepada puncak yang paling klimaks. Puncak dari ketakutan itu adalah kenekatan. Yang saya lakukan adalah kenekatan, dan kemudian saya jalani. Per hari ini sudah ada 210 titik yang saya kunjungi, dan saya mencoba mentransformasikan apa yang saya hasil renungan, hasil kajian, apa yang saya dalami selama ini, apa yang melatar belakangi kegelisahan saya, dan kenapa saya harus mewakili masyarakat Maluku di Senayan. Dan dari sampel 210 titik yang saya kunjungi, saya yakin sungguh bahwa ada kerinduan daripada masyarakat Maluku, ada kerinduan daripada Gen Z, ada kerinduan daripada para orang tua kita yang bahkan jauh di pelosok Aru sana, ada kerinduan untuk kita pengen ada sejarah baru untuk menghantarkan kita jangan lagi masuk di dalam era yang ini bukan kegelapan ya, mungkin agak remang-remang ya. Mereka pengen melihat sesuatu yang lebih real, lebih nyata untuk masa depan mereka, masa depan anak cucu mereka. Saya rasa tentang itu. Berarti dari masa kampanye di 28 November hingga kini pertanggal 29 ya? 28 ya? 28 Januari 2024 ini sudah mengunjungi setidaknya 200 lebih titik di 11 kabupaten kota gitu ya. Dan durasi paling lama dihabiskan di mana nih di antara 11 kabupaten kota ini masa kampanyenya? Saya lebih banyak menghabiskan waktu di Kabupaten Buru karena terlepas dari aktivitas saya sebagai aktivis kepemudaan dan kemarin sempat berpartai politik tapi mengundurkan diri karena harus mencalonkan diri ke DPD RI. Saya lagi fokus ke Kabupaten Buru karena saya sangat bersyukur di antara 120 juta orang Maluku ya, 120 juta lebih, saya dipercayakan Tuhan untuk membawa investasi di Kabupaten Buru. Ya, total investasinya sekitar 1,7 triliun dan akan menerima lapangan pekerjaan paling tidak 5.000 orang di tahun kelima. Baik. Akan saya mulai penanaman perdana di bulan Februari ini. Itu Tribuners
mohon doanya ya, karena saya bersyukur sebelum saya menjadi anggota DPD RI, Tuhan udah menitipkan kepercayaan kepada saya untuk mencoba menciptakan sesuatu yang belum diciptakan oleh incumbent 4 orang ini selama ini. Oh, sih ya Tribuners. Jadi di samping kegiatan berorganisasi beliau di luar itu, beliau juga Bung Boy ini juga menjabat sebagai GM di salah satu perusahaan yang tengah digerakkan ya di Pulau Buru tentunya. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa ini juga menjadi peluang membuka lapangan pekerjaan dan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan mungkin di Provinsi Maluku. Baik, saya mau ke Tribuners dulu. Kalian yang pengen bertanya atau memberikan saran atau bahkan kritik, boleh banget Tribuners di kolom komentar ya. Nanti bakal kita bahas, kita sampaikan ke narasumber kita dan kita obrolin begitu ya. Mungkin saja setelah obrolan ini nanti bisa nyampe di hati kalian begitu. Oke, terkait dengan kampanye nih, metode apa yang diimplementasikan? Belusukan kah? Ya, saya di beberapa titik saya melakukan belusukan ke pasar-pasar, ke baik pasar buah atau ruang-ruang publik, sebenarnya dalam rangka untuk memperkenalkan kepada masyarakat sebuah budaya yang selama ini mohon maaf tidak dirasakan oleh masyarakat pemilih di Maluku, khususnya atas kehadiran 4 incumbent ini yang rata-rata sudah 2 periode dan 3 periode. Baik. Ya, saya mengunjungi mereka, menyapa mereka langsung, sekaligus saya ingin mereka merasakan energi yang saya miliki, energi yang akan saya pakai untuk membuat kehadiran saya akan lebih berarti dan memberi warna ketika mereka mempercayakan saya dan mengirimkan saya ke Senayan nantinya. Baik, jadi ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Apa yang Abang dengarkan ketika turun dan bercengkrama langsung dengan masyarakat, dan paling banyak itu soal apa? Ya, yang paling utama adalah saya sampaikan adalah saya menanyakan terkait dengan peran fungsi dan wewenang DPD RI dan DPR RI ke masyarakat, dan mereka dari 210 titik per tadi malam yang saya kunjungi ada sebuah fakta yang menyedihkan, menggembirakan sebagai caleg. Jadi ada 2 fakta yang bertolak belakang. Oke, yang pertama. Sebagai caleg, menggembirakan fakta itu adalah karena ketika saya turun atau tim saya turun, saya tanya, tim saya suruh nanya, ada peluang nggak saya masuk ke satu daerah? Katanya, abangnya maju apa? Kalau DPR Provinsi dan Kabupaten, mohon maaf, sudah tidak bisa. Formatnya sudah terbentuk. Oh, kalau DPD RI dan DPR RI gimana? Oh, kalau itu masih ada ruang, karena biasanya masyarakat tidak terlalu fokus untuk memilih DPD RI dan DPD RI. Sebagai caleg itu adalah fakta yang mengembirakan. Tetapi sebagai anak muda yang gelisah, yang merasakan bagaimana Pak Karel berjuang mati-matian, bagaimana Pak Said Assagaf berjuang mati-matian untuk mengeluarkan kita dari 4 daerah termiskin, dengan merekomendasikan berbagai program-program yang menjadi solusi atas ketertinggalan kita. Dan yang terakhir bagaimana seorang Murad Ismail yang bahkan sudah berusaha untuk melahirkan mendorong untuk lahirnya Perpres, tapi kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sebagai orang yang gelisah akan nasib rakyatnya, itu adalah sebuah kabar yang menyedihkan buat beta. Kenapa menyedihkan? Menyedihkan karena masyarakat kita selama ini tidak tahu kenapa mereka harus mengirimkan orang ke Jakarta. Orang kita kirimkan ke Jakarta, Tribuners khususnya, saya rasa ini adalah pemilih cerdas semua. Kita tidak mengirimkan orang ke Jakarta untuk merubah status sosial mereka. Kita tidak mengirimkan mereka ke Jakarta untuk kemudian mereka tampak gagah dengan jas, dasi, dan pakaian-pakaian serta atribut yang mereka pakai. Kita tidak mengirimkan mereka ke Jakarta sekedar untuk mewakili kita di sana, lalu tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Ya. Kita mengirimkan mereka ke Jakarta itu untuk menjadi pejuang bagi kita. Di seluruh Indonesia, untuk DPD RI ada 4 kursi untuk setiap provinsinya. Dan untuk DPR RI, ini kan variatif, berdasarkan jumlah penduduk. Ya, anggota DPR RI Maluku yang cuma 4, kalau masyarakat kita tidak memahami kenapa kita mengirimkan orang ke Jakarta, maka masyarakat kita tidak akan pernah tahu apa tugas sebenarnya orang-orang yang kita kirimkan ke Jakarta. Kalau masyarakat tidak pernah tahu apa tugas orang-orang yang kita kirimkan ke Jakarta,
Maka dan ditambah lagi dengan orang-orang yang dikirimkan ke Jakarta tidak pernah melakukan pertanggungjawaban publik sebagai pertanggungjawaban moral mereka terhadap masyarakat Maluku yang telah memiliki mereka, maka 20 tahun yang kita rasakan ini adalah akibat dari ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita yang kemudian menjadi sebuah ketidakpedulian dalam masyarakat. Akhirnya kalau hari ini kita termarginalkan, dulu saya berpikir ini adalah karena setiap gubernur Provinsi Kepulauan gagal, kita lihat di media-media sosial, kita lihat di media-media cetak, Gubernur Karel gagal. Lumbung Ikan Nasional dimainkan juga oleh lawan-lawan politiknya Pak Said Assegaf. Said Assegaf gagal memimpin Maluku. Itu pun yang terjadi buat Pak Murad kemarin. Ternyata hasil pendalaman saya tadi, yang saya sempat sampaikan ke Mbak 2 tahun lalu, saya mendalami apa yang mengakibatkan kegagalan perjuangan kita selama 20 tahun itu sehingga kita tidak bisa keluar dari 4 daerah termiskin. Ternyata batas kewenangan gubernur itu ada batasnya. Itulah yang membuat Pak Said Assegaf, membuat Pak Karel Lalahalu dan membuat seorang Murad Ismail sekalipun itu harus bermain hanya di batasan kewenangannya. Oke. Saya lanjutkan. Lanjut boleh? Ya, biar nggak putus ya. Tribuners, saya harap ini harus diperhatikan. Agak susah menjelaskan ini kepada masyarakat dengan level pendidikan yang tidak cukup. Begitu, beta coba mengilustrasikan dalam permainan bola. Jadi ibarat permainan bola, pemerintah daerah itu hanya punya kewenangan untuk mengirimkan proposal itu hanya sampai ke batas lapangan tengah. Pak Gubernur lewat itu offside. Kenapa? Karena gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dalam kewenangannya, gubernur dapat diberhentikan oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ternyata posisi gubernur di hadapan Presiden Republik Indonesia itu tidak ubahnya dengan posisi camat di hadapan wali kota atau bupati. Tahun ini Pak Camat merekomendasikan Pak Bupati, Pak Wali Kota mohon izin, masyarakat kecamatan yang saya pimpin ini adalah kebutuhan mendasar. Tentu Bupati atau Wali Kota dia akan melihat postur APBD-nya. Arah konsentrasi APBD ini akan diarahkan kemana, disesuaikan juga dengan kepentingan legislatif ya, agar ada keseimbangan di antara program eksekutif dan legislatif. Ternyata ketika alokasi anggaran tidak cukup, maka Pak Camat pasti akan pulang dengan pil pahit buat masyarakatnya bahwa bukan wali kotanya tidak mau, tapi arah kebijakan kita hari ini tidak dialokasikan ke sana. Nah, ibarat permainan bola, tugas pemerintah daerah hanya mengirimkan bola itu sampai ke tengah. Kegagalan 20 tahun ini tanpa ada satu orang pun yang menyadari ini dan pernah merilis ini ke ruang publik, dan saya berharap mudah-mudahan ini sebuah kesempatan untuk kita menyampaikan ini di publik. Ya kalau ada kesalahan saya dengan senang hati dikoreksi. Selama ini kegagalan kita bukan kegagalan Karel Lalahalu. Kegagalan Provinsi Kepulauan bukan Karel Lalahalu. Kegagalan Lumbung Ikan Nasional bukan Said Assegaf. Kegagalan Ambon Newport bukan Murad Ismail. Kegagalan hari ini yang 20 tahun diperjuangkan oleh 3 orang hebat yang dimiliki oleh Maluku saat ini. Kegagalan itu karena yang kita kirimkan ke Jakarta selama ini bukan Messi. Kita tidak kirimkan orang seperti Neymar. Kita tidak kirimkan orang seperti Mbappe. Kita tidak kirimkan orang seperti Ronaldo. Kita tidak kirimkan orang seperti Ronaldinho. Yang bisa menjemput proposal, menjemput bola-bola yang dikirimkan oleh pemerintah daerah untuk kemudian melalui format tim yang dibentuk di Jakarta, mereka mampu menciptakan angka yang angka itu kemudian bisa bermanfaat menjadi kemenangan bagi masyarakat Maluku. Terkait dengan, memang kalau kita mau membahas terkait dengan rencana pembangunan nasional yang tadi Abang singgung itu akan makan satu bab yang panjang begitu. Namun kita kalau ditarik dari apa yang telah disampaikan oleh Abang tadi, oleh Bung Boy tadi, bahwa mungkin kita tidak punya striker hebat kayak yang disebutkan seperti itu. Namun ada striker lain yang berdasarkan dari wawancara kami dilakukan sebelumnya dengan Ibu Ana Lato Konsina misalnya, Bu Sadia juga, kemudian Pak Nono Sampono juga. Yang terjadi di lapangan adalah ketika diumumkan oleh Luhut Panjaitan terkait dengan tidak adanya pembangunan Lumbung Ikan Nasional itu, dari mereka sendiri disebutkan kalau sudah melakukan perjuangan untuk menenangkan bola itu untuk masuk nih, tapi tidak kuat tenaga atau seperti apa, gagallah gol begitu ya, dan ingin melakukan
konsolidasi kembali, rundingan kembali dengan pemerintah di level provinsi, tapi tidak ada pintu itu yang dibuka untuk mereka semua duduk bersama membahas hal itu. Sementara dari pemerintah Provinsi Maluku sendiri sudah mengeklaim bahwa kita tidak pernah menutup pintu dari siapapun untuk duduk membahas terkait dengan strategi rencana pembangunan nasional ini. Namun demikian bola itu tidak segol sampai sekarang. Pertanyaan saya adalah, Bung Roy dengan Bung Boy, mohon maaf, Bung Boy dengan panggilan hatinya, dengan kegelisahannya sejauh ini, apakah akan turut memperjuangkan rencana pembangunan itu ke depannya? Balik lagi, apakah isu itu penting buat orang Maluku? Saya nggak tahu Mbak ini cerdas atau nakal. Karena pertanyaan ini akan membuat diskusi kita semakin panas. Oke. Ya. Terserah Abang mau menginterpretasikan pertanyaan itu seperti apa, tapi Abang menjawabnya berdasarkan rencana Abang. Saya akan sampaikan untuk menjawab kecerdasan atau kenakalannya Nona ini. Ya. Jadi Nona, perjuangan Provinsi Kepulauan itu dimulai 20 tahun lalu. Ya. Incumbent hari ini yang tertinggi 15 tahun. Ya. Kemudian 15 tahun lalu kita gagal. 10 tahun lalu kita gagal, 5 tahun ini kita gagal. Kegagalan itu berdampak terhadap kemiskinan dan harapan hidup bagi masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku telah memberikan kesempatan kepada mereka 15 tahun untuk mewujudkan harapan mereka. Untuk mewujudkan sejarah sesuai dengan ekspektasi dan menjawab kebutuhan dasar mereka. Setelah 15 tahun, mereka belum mendapatkan format yang tepat. Setelah 10 tahun mereka mendapatkan format yang tepat. Masa depan siapa yang ingin mereka gadaikan? Kalau mereka merasa bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan perjuangan, serahkan estafet ini buat orang lain untuk kemudian lakukan yang tidak mampu kalian lakukan. Ini bukan tentang kehidupan satu orang. Ini tentang kehidupan 120 juta jiwa Maluku. Ini tentang setiap tahunnya, setiap perguruan tinggi dan universitas ini menyumbangkan sarjana yang kemudian menjadi pengangguran. Itu jumlahnya ribuan setiap tahun. Kalau ini adalah kegelisahannya kalian, maka ketika 5 tahun kalian gagal, momentum pemilu ini adalah bukan momentum sekedar 5 tahunan untuk kita memilih dan memilih lagi siapa yang akan mewakili kita. Tapi lebih dari itu, momentum ini adalah momentum untuk masyarakat melakukan introspeksi, melakukan evaluasi, ya kan? Dan kemudian masyarakat wajib untuk memilih kehidupan apakah yang akan mereka siapkan, yang akan mereka hadapi di masa depan. Jadi para incumbent tidak boleh menggunakan diksi kami sudah berjuang. Anak-anak kalian aman, keluarga kalian hari ini aman, kecukupan hidupnya, lapangan pekerjaan buat anak-anak kalian aman, kehidupan kalian aman. Tapi kehidupan masyarakat di Aru yang saya jumpai, kehidupan masyarakat di Seram Timur yang saya jumpai, kehidupan masyarakat di Maluku Tenggara yang saya jumpai, ya, anggota DPD RI yang datang ke mereka sampai hari ini tidak pernah melaporkan terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang mereka yang diatur dalam undang-undang. Ya. Mereka menggunakan motif, lihat masjid, saya bantu masjid. Lihat taman pengajian, saya bantu taman pengajian. Lihat ibu-ibu pengajian, saya bantu ibu-ibu pengajian dalam bentuk jilbab, pakaian mengaji, dan rupa-rupa. Lihat anak-anak komunitas bola yang nggak punya pakaian bola, mereka memanfaatkan itu untuk kemudian berinvestasi kepada masyarakat. Tapi saya sudah sampaikan kepada masyarakat Maluku di 210 titik saya kunjungi. Sebagai seorang DPD RI incumbent, mereka punya kewajiban untuk melaporkan tugas dan kewenangan mereka yang diatur oleh undang-undang. Bersedekah adalah amal jariah. Sebagai muslim dia wajib mengeluarkan 2,5% di hartanya dan penghasilannya untuk dia serahkan. Karena di dalam harta kita ada harta orang lain. Di dalam ajaran Kristen ada yang namanya perpuluhan. Jadi jangan amal jariah seseorang itu mengikat kaki dan tangan masyarakat untuk kemudian menggadaikan masa depan anak-anak mereka. Kesulitan yang mereka hadapi 5 tahun ini, kesulitan yang mereka hadapi 10 tahun ini, kesulitan yang mereka hadapi 15 tahun ini, ya kan, adalah sebuah kesulitan yang coba diperjuangkan oleh 3 orang hebat kita yang menjadi gubernur. Dan hari ini mereka bilang mereka belum cukup waktu untuk menyiapkan
mendapatkan format yang tepat, masyarakat harus kasih kesempatan lagi buat kita. Baik. Masa depan anak-anak siapakah yang akan kalian gadaikan dalam proses ini? Ada ratusan pengangguran yang tidak pernah kalian berpikir bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan tugas, kewenangan, fungsi, dan kewenangan saya. Yang dalam hemat saya, tugas mereka yang paling utama itu adalah harus ikut mendorong lahirnya sebuah formulasi kebijakan itu bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah kita. Itulah yang tadi saya bilang Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional, dan Ambon Nipor. Kalau kalian gagal di sini, kewenangan undang-undang DPD menurut undang-undang salah satunya adalah bagaimana melihat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang dia wakili. Datangkan investasi agar masyarakat kita ini mendapatkan ruang yang lain. Kita tidak mendapatkan sesuatu dari perlakuan negara karena kita tidak mampu berjuang tentang regulasinya. Ciptakan sesuatu yang lain buat bermanfaat buat masyarakat, lapangan pekerjaan misalnya. Tapi kalau hari ini masyarakat dimanjakan dengan penciptaan ketergantungan dalam bentuk bantuan ke masjid, bantuan ke sarana-sarana ibadah, bantuan ke ibu-ibu pengajian, bantuan ke anak-anak muda. Mohon maaf, diksi yang paling tepat saya sampaikan, ini adalah sebuah pembodohan kepada masyarakat Maluku. Demokrasi yang tidak sehat akan melahirkan orang-orang yang tidak berkualitas untuk mewakili mereka di pentas ini. Berarti metode community empowerment atau penguatan kapasitas masyarakat itu penting yang mungkin nanti Abang jalankan begitu ya, karena kita tidak dari seperti yang tadi dijelaskan Bung Boy ini, saya menangkapnya bahwa daripada memanjakan masyarakat dengan sesuatu yang sudah ada, sementara kita punya SDM yang banyak begitu. Gimana kalau membangun SDM-nya saja untuk memanfaatkan SDA yang ada seperti itu ya. Oke. Kita balik lagi nih di apa yang mau Bung bikin untuk maju di kursi Senayan nanti. Nah, kalau kita melihat dari potensi Provinsi Maluku, tentu saja kita punya terdiri dari 92% laut begitu, dan daratan hanya kurang dari 10% itu. Artinya bahwa kita punya potensi paling banyak ada di perikanan dan kelautan seperti itu, dan potensi-potensi lainnya. Apakah Bung Boy sendiri melihat potensi-potensi ini di mana nantinya bisa didorong, entah itu nanti dalam bentuk peraturan dan segala macamnya di Senayan sana? Tapi balik lagi kita melihat persoalan yang sudah dikemukakan banyak orang bahwa di Provinsi Maluku selain dari potensi-potensi yang tadi, ada banyak persoalan yang kemudian menjadi kendala untuk meningkatkan potensi itu demi mendatangkan nilai ekonomis ke masyarakat itu sendiri, yakni keterhubungan salah satunya, baik itu transportasi ataupun keterhubungan internet dan listrik seperti itu. Nah, dari visi dan misi Bung Boy sendiri ke depannya itu nanti seperti apa? Ya, jadi DPD RI dan DPR RI ini tidak identik dengan visi dan misi. Tapi yang harus menjadi landasan kita adalah kita harus tahu, kita harus gelisah, kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang kita wakili saat ini. Ya, jadi saya melihat bahwa hari ini ada sebuah perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh negara ke kita, dan saya akan berorientasi di awal untuk kemudian menyampaikan, memperjuangkan Maluku yang bukan 93%-nya Mbak, 97%-nya kita terdiri dari lautan. Kita mendiapi daratan yang besar ini lebih kurang 3% dari total wilayah Maluku. Oke, nanti kita akan lihat lagi ya. Ya, kita lihat datanya sama-sama ya. Itu artinya bahwa secara karakteristik kita berbeda. Sampai hari ini tidak ada yang pernah menyampaikan, khususnya orang-orang yang kita kirimi mewakili kita Senayan, tidak mampu meyakinkan pemerintah pusat. Misalnya hari ini karena Presiden Jokowi, Pak Jokowi, kami mohon izin, kami adalah perwakilan dari Maluku. Bapak punya 3 orang anak yang namanya Gibran, Kaisang, dan Ayu. Tiga-tiganya adalah anak kandung Bapak dan Ibu. Si Ayu tingginya beda dengan Gibran, begitu pula dengan Kaisang. 3 anak ini akan tumbuh dengan karakter yang berbeda-beda, walaupun berasal dari satu ayah. Sebagai orang yang tua yang baik, tentunya Pak Jokowi akan mendidik anaknya, kasih sayangnya pasti sama ya. Tetapi mendidik anaknya tentunya dengan perlakuan yang berbeda berdasarkan karakteristik setiap anaknya dia, agar anak-anak ini bisa menemukan potensi diri mereka yang terbaik.
Harus ada yang bertanya kepada presiden kita yang mulia Joko Widodo seperti itu. Karena jawabannya tentu, kalau Bapak melakukan anak-anak Bapak dengan perlakuan berbeda, maka jangan perlakuan Maluku sama seperti Bapak memperlakukan Pulau Jawa, jangan memperlakukan Kalimantan, dan jangan Bapak melakukan Maluku seperti Bapak memperlakukan orang Sumatera. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan anatomi ini dengan baik kepada presiden kita. Saya yakin kalau metode pendekatannya benar, seorang Jokowi, seorang presiden yang adalah negarawan, siapapun dia akan memahami benar. Agar orang Maluku menemukan potensi diri mereka yang terbaik, mereka harus diperlakukan berdasarkan karakteristik mereka. Saya rasa Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia namanya. Ya, tanpa kesejahteraan orang Maluku, maka kesenjangan dan kemiskinan orang Indonesia akan disumbangkan oleh Maluku. Miris kan, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, di laut kaya, darat kaya, tapi kemudian kita menyumbangkan masyarakat kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Ya, saya rasa sejauh ini tidak ada yang mampu menjelaskan anatomi seperti itu kepada presiden kita dari tahun ke tahun. Ya, ini masanya kita berjuang dengan cara yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Karena 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, masyarakat Maluku telah memberikan kesempatan kepada kalian menuliskan sejarah kita, mewujudkan harapan-harapan kita. Tapi sekarang setelah 15 tahun berlalu, setelah 10 tahun berlalu, pertanyaannya masa depan anak-anak siapa yang akan kalian pertaruhkan kembali? Ada banyak ratusan anak yang nggak bisa sekolah dari SMP ke SMA. Ada ribuan anak Maluku yang tidak bisa mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi. Ya kan? Ada ribuan sarjana yang kemudian setelah mereka kuliah, mereka nggak tahu mau 10 tahun ini apa saja yang kalian lakukan buat mereka. 15 tahun ini apa saja yang sudah kalian lakukan buat mereka. Harusnya sebagai anak Maluku yang di dalam darah kalian ketika kalian merah sama seperti terlantar dan ada dari jauh dari garis kemiskinan di sana. Saya tidak akan bermain-main di tahun ini lagi untuk memberikan masyarakat saya harapan-harapan yang tidak mampu saya lakukan. Ada orang-orang tertentu yang memang ditakdirkan untuk melakukan sesuatu. Mungkin takdir untuk mensejajarkan Maluku dengan daerah lain, bukan takdir kalian saya biarkan dilakukan. Saya rasa ini sesuatu yang sangat simpel. Kalau hari ini tentang incumbent ini, saya rasa kehidupan keluarganya cukup. Tapi sekali-sekali lihatlah ke kiri, lihatlah ke belakang, lihatlah ke kanan, lihatlah di bawah sana. Ada jutaan orang, ada ribuan, puluhan ribu yang harapannya terhempaskan ketika kita tidak mampu melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan. Apalagi membiarkan anak-anak masyarakat kita terbiasa untuk menerima bantuan-bantuan jilbab dari kalian, bantuan pengajian dari kalian, bantuan masjid dari kalian, bantuan gereja dari kalian, bantuan unit dari kalian. Kita tidak mendidik moral Maluku, anak-anak Maluku sebagai orang yang punya moral sebagai pejuang, tapi kita biarkan mereka untuk mereka menjadi peminta-minta, dan kita siapkan mereka untuk menjadi bukan kita generasi emas. Baik, Tribuners, kami ke kolom komentar dulu. Apakah sudah ada yang memberikan pertanyaan, saran maupun kritik ya? Boleh banget. Kenapa? Oke. Baik. Ya, Tribuners nanti boleh banget di comment section-nya kalian memberikan pertanyaan, saran maupun dukungan ya di kolom komentarnya. Nanti akan kami bacakan, Tribuners. Suaranya sudah aman gimana? Sudah bisa mendengarkan? Nanti kita boleh cek dulu. Cek. Oke. Tribuners, kami jeda sebentar ya. Nanti kami akan balik lagi sesaat. Jangan kemana-mana. Oke? Ya, boleh standby dulu. Cek.
langsung dengan salah satu calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Boy di sini tadi kita udah bahas banyak banget ya tentunya. Udah mulai panas. Materinya udah mulai naik banget nih. Tapi suaranya aman kan? Saya mau melanjutkan di pertanyaan berikutnya. Sudah aman? Tribuners, kita boleh gitu ya, biar kita naik. 14. Semua titik yang saya kunjungi, saya sampaikan, kalau ini tentang Boy Latukonsina untuk menjadi anggota DPD RI, terlalu sederhana. Terlalu sederhana dan saya tidak akan meluangkan berjalan-jalan sejauh ini kalau ini tentang Boy Latukonsina. Tapi saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan sebuah realita yang terjadi 20 tahun terakhir ini dan kemudian saya memberikan pencerahan kepada pemilih kita ya. Karena lebih banyak yang saya kunjungi adalah daerah-daerah yang di pesisir, nggak percaya atau tidak, daerah di Kota Ambon ini belum sampai 10% saya sentuh. Karena bubur yang panas itu harus saya makan dari pinggir. Ya, saya ingin masyarakat di luar Kota Ambon, jauh dari peradaban kota yang hiruk pikuknya begitu kental dengan nuansa-nuansa politis. Saya ingin mencerahkan mereka. Saya ingin kecerdasan mereka itu muncul. Saya ingin kesadaran mereka itu muncul. Karena kesadaran yang lahir dari akumulasi penderitaan. Itulah saya makan buburnya dari pinggir dulu. Dan dalam beberapa hari terakhir saya akan masuk ke jantung kota. Dan beberapa titik saya sudah masuk di dalam Kota Ambon. Dan pemilih-pemilih itu yang selama ini terbiasa menerima motif-motif konsolidasi politik yang saya sebutkan tadi akibatkan kenakalan Nona mempertanyakan itu kepada saya, akhirnya saya keluarkan tadi. Jadi dari semua titik yang udah saya datangi di Kota Ambon ini lebih kurang nggak sampai 30 titik. Hati-hati, ada sebuah kesadaran, kebangkitan yang luar biasa dari masyarakat Kota Ambon. Saya rasa ini bukan tentang Boy Latukonsina untuk jadi DPD RI. Saya menikmati proses ini karena saya berkesempatan untuk mengedukasi masyarakat saya, untuk membuat masyarakat sekarang ini adalah saatnya bagi mereka untuk menuliskan sejarah mereka sendiri. Kalau kalian ingin merubah nasib kalian, ingin merubah sejarah baru Maluku, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian lakukan. Atau tidak sama sekali. Baik. Ya, Tribuners, berdasarkan survei dari Komisi Pemilihan Umum ya, bahwa pemilih nantinya di 2024 ini banyak didominasi hingga 50% ya, termasuk di Provinsi Maluku juga didominasi oleh Gen milenial dan juga Gen Z. Artinya bahwa ini para pemilih-pemilih muda nih, terutama mereka yang menjadi pemilih pemula yang mana tidak secara umum bersifat apatis lagi terhadap politik itu sendiri, karena mereka sudah sangat intens begitu mengakses informasi, entah itu dari sosial media ataupun dari lingkungan mereka. Jadi kesadaran itu sudah ada begitu. Hal inilah yang membuat mereka lebih kritis begitu untuk menentukan pilihan mereka. Nah, Bung sendiri untuk menggait hati para pemilih-pemilih ini, apa yang digencarkan? Saya tidak berusaha menggait mereka. Saya juga tidak berusaha untuk mempengaruhi mereka. Saya juga tidak berusaha untuk memikat mereka. Saya punya rekam jejak. Yang saya lakukan adalah saya mengedukasi mereka. Memilih saya atau tidak bukan urusan buat saya, tetapi saya jelaskan ke setiap kunjungan saya. Dan mohon izin Tribuners, bahkan gen milenial dan Gen Z yang saya kunjungi, lebih kurang dari 120 titik itu saya ada bertemu sekitar 15 sampai 17 gen milenial dan Gen Z. Mereka juga tidak tahu
kenapa harus memilih orang di Senayan? Sekedarnya mereka hanya ikut-ikutan dan gagah-gagahan, yang paling seru di mana ya di situ. Ya, saya sederhananya bilang buat mereka, orang yang mewakili kita adalah orang yang merepresentasi kita, merepresentasikan kita, karakter kita, anatomi kita, ya kan? Dan saya rasa saya tidak terlalu jelek untuk mewakili orang Maluku yang ada di Senayan, ya. Ketika orang lihat saya, orang, oh ternyata orang Maluku kayak begini gitu. Paling tidak ada sebuah hal yang bisa saya jual dalam diri saya dengan latar belakang serta rekam jejak saya. Saya pikir ini waktunya anak-anak muda lah yang mewakili kita di Senayan setelah orang tua selama 15 tahun dan 10 tahun ini tidak bisa mewujudkan harapan dan ekspektasi masyarakat. Baik, intinya adalah belusukan turun ke masyarakat, memberikan edukasi, pilihan ada di kalian. Iya ya. Pemilih cerdas itu seperti itu ya. Iya ya. Ya. Jadi mereka dengan sendirinya melakukan survei, edukasi mandiri, Iya ya. kemudian sampailah kepada keputusan itu, begitu ya. Oke, saya juga bisa melihat di Kota Ambon sendiri pun banyak anak muda terutama pemilih pemula yang masih menimbang-nimbang, dan memang sebagian dari mereka bertanya-tanya sebenarnya fungsi dan tugasnya seperti apa, ataupun apakah dengan keterlibatan kita itu ada dampak setelah itu ataukah tidak. Namun Tribuners, kalau kita melihat dari peraturan, peran daripada DPD Republik Indonesia itu sangat penting ya. Jadi jangan kalian pikir bahwa saya tidak perlu terlibat untuk pemilihan nanti, ataupun suara saya juga tidak terlalu berpengaruh untuk digunakan di 14 Februari 2024. Tidak. Nanti yang akan mendorong untuk ketukan palu sebuah peraturan di negeri ini tentu saja mereka-mereka ini yang mewakili daerah kita, mengawal dengan ketat kepentingan daerah Bumi Raja-Raja ini nanti di Senayan, begitu. Jadi jangan menyepelekan nanti kalau misalkan harga sembako di kemudian hari mulai melonjak dan tidak ada yang meng-cut, itu kalian menyalahkan siapa lagi? Ataupun tidak ada lapangan pekerjaan yang terbuka luas di masa yang akan datang, siapa yang mau disalahkan? Nah, makanya harus melihat dengan jeli apa yang nanti akan dilakukan oleh para caleg-caleg ini. Apakah ada kepentingan kita di situ yang nanti dikawal? Tentu saja kalian harus benar-benar memutuskan hal itu nanti, dan itu ada di ranah kalian pribadi masing-masing seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Boy. Oke, kita mau cek dulu ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada pertanyaan nanti akan kita sampai di closing statement. Oke. Baik. Oke. Nah, Tribuners, sebelum kami menutup obrolan dengan Bung Boy di Ngopi 024, selalu seru dan menggebu-gebu gitu kalau kita ngomongin tentang politik dengan politisi, begitu. Seru. Nah, Bung, sebelum kita menutup obrolan kita di sore hari ini, apa yang pengen disampaikan ke masyarakat Provinsi Maluku, terutama menjelang pemilu 2024? Ya, yang pertama tentunya saya fokus pada edukasi politik. Orang yang mewakili kita di dalam keterwakilan itu ada harapan dan masa depan banyak orang. Ya, sejarah kita 20 tahun dilakukan oleh 3 orang hebat, tidak bisa mewujudkan, belum bisa mewujudkan harapan kita. Untuk itu, momentum politik ini di tahun 2024, di 14 Februari 2024 adalah momentum untuk kita merefleksi, mengevaluasi serta menginterupsi. Ya, gunakan hak pilih kita dengan benar. Jangan lagi kita menggadaikan masa depan kita untuk hal-hal yang sifatnya kebendaan yang hanya bisa bermanfaat untuk 1, 2, atau 3 hari. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa obsesi saya, ya, apabila teman-teman, basudara, masyarakat Provinsi Maluku mempercayakan saya nantinya, saya akan fokus kepada yang pertama, perlakuan negara terhadap kita. Cara pandang negara terhadap kita itu akan mempengaruhi terkait dengan format kebijakan-kebijakan yang akan negara lahirkan dalam rangka untuk memproteksi dan memberikan kepastian atas kesejahteraan bagi kita semua. Yang kedua, saya bersyukur, tadi saya sampaikan, di antara 120 juta orang Maluku, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mendatangkan investasi yang di Kabupaten Buru saat ini nilainya 1,7 triliun dengan harapan tenaga kerja 5.000 orang per tahun kelima. Saya akan fokus mendatangkan investasi di Maluku di bidang pengembangan
untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, paling sedikit 10 triliun. Dengan harapan saya 50.000 tenaga kerja akan saya siapkan selama saya 5 tahun di Senayan. Kalau teman-teman merasa bahwa kehadiran saya ada harapan untuk kita membuat dan menuliskan sejarah yang baru, saya tidak bisa menuliskan sejarah ini sendiri. Saya butuh masyarakat kota Ambon, saya butuh masyarakat kota Tual, Mara, Aru, MBD, Tiakur, Seram bagian timur, Masohi, dan masyarakat di seluruh Maluku. Bantu saya untuk menuliskan sejarah ini bersama-sama. Karena kegelisahan, keresahan, dan air mata yang kita rasakan hari ini tidak bisa kita sesali, tetapi kemudian bisa kita sadari, dan kita sudah menemukan alasannya. Mari kita keluar dari situ bersama-sama dan kita ciptakan sejarah kita yang baru, yang sesuai harapan kita, ekspektasi, dan di dalamnya ada masa depan bagi setiap dari kita. Mungkin itu yang saya sampaikan buat Tribuners di seluruh Maluku. Baik, Tribuners, setidaknya ada 3 poin yang ingin sekali akan menjadi pegangan. Sorry, ada satu lagi. Satu lagi, oke, poin, silakan. Yeah. Pilih saya, karena sepertinya di antara ke-14 orang yang maju itu, kita lebih gagah sedikit dari Dongsen. Pilih nomor 4, dengan 4 poin yang saya sampaikan. Oh, kalau cewek-cewek syarat sih soal mempertimbangkan fisik ya. Iya. Baik, Tribuners, ini ada hal penting yang tadi disampaikan menjadi pegangan untuk 4 hal penting ya. 4 hal penting yang menjadi pegangan untuk Bung Boy melangkah di Senayan. Yang pertama, perlakuan negara terhadap orang Maluku, dan kedua, mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya dengan nilai setidaknya 10 triliun dan 50.000 tenaga kerja. Dan 50.000 tenaga kerja, dan sama-sama mengajak masyarakat Maluku untuk menuliskan sejarah baru, sejarah yang bisa dikenang dalam waktu yang baik begitu. Jangan lupa beliau ganteng. Yang keempat. Ini yang keempat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Tribuners yang sudah memantau layar monitornya kurang lebih 1 jam ya di ngopi bareng politisi. Tentu saja pada hari ini di studio tribunambon.com bersama dengan narasumber kami, Caleg DPD Republik Indonesia Dapil Maluku, Bung Bisri Asidik Latukonsina, nomor urut 4. Tempat yang terindah. Tempat yang terindah. Baik, saya Ajeng Hakalea dan juga narasumber dari Jalur Utama Jalan Jenderal Sudirman. Kami pamit, sampai jumpa. Kami menunggu caleg-caleg lainnya untuk duduk di sebelah saya, tentunya di Ngopi 024. Sebelum akhirnya nanti 17 hari ke depan, 14 Februari 2024, kami akan ada di konsultasi politik akbar tentunya. Selamat sore dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.